Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara, pada hari-hari belakangan ini kita sering sekali mendapat kabar berita tentang meninggalnya orang-orang yang kita kenal, entah itu kerabat dekat, kerabat jauh, ataupun teman dekat, teman jauh, teman sesama sekolah, dan lain-lain. Yang jelas, hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Nah, lalu sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, ketika mendengar berita kematian semacam itu, apa sih yang perlu kita lakukan? Pertama, tentu saja kita berempati, paling tidak dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena meninggalnya satu orang muslim itu berarti juga kan kesedihan, bukan hanya bagi keluarga yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat muslim secara umum. Kita sudah kehilangan satu orang saudara dari keluarga besar kita, jadi paling tidak kita ungkapkan dengan cara yang semacam itu. Nah, yang kedua, jika memungkinkan, kita juga ikut ambil bagian dalam memandikan jenazah. Jika kita bisa, kita memandikan jenazah. Jika tidak, paling tidak kita hadir pada saat pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan seterusnya, sampai membawanya ke pemakaman. Mengapa ini menjadi penting dan dianjurkan? Ada hadis Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa ketika ada orang baik meninggal, kemudian kita ikut menggotong atau mengangkat kerandanya, atau kita ikut menyolatkannya, sholat jenazah, itu disebutkan bahwa Allah akan malu untuk menyiksa orang-orang yang menggotong tadi itu ketika dia meninggal, orang-orang yang ikut menyolatkan, dan orang-orang yang ikut mengantar sampai ke pemakaman. Jadi pekerjaan kecil seperti itu, hanya menghadiri, kemudian ikut menyolatkan, menggotong, kemudian mengantar sampai ke pemakaman, ternyata dampaknya, pengaruhnya terhadap diri kita itu besar, bahwa Allah ternyata akan malu untuk menyiksa kita yang menggotong jenazah atau mayat itu. Nah, karena itu wajar sekali kalau ada kematian seorang tokoh ulama atau tokoh umat Islam, itu orang-orang berebut untuk mengangkat jenazahnya. Karena ini tadi, kalau itu tidak dilakukan, artinya kalau tidak ada satu orang muslim pun di wilayah, di daerah tempat orang itu meninggal dunia yang mengurus, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang sampai memakamkan, maka semua umat Islam dianggap berdosa, menjadi berdosa, karena ada satu keluarganya yang meninggal tetapi tidak diurus. Tapi kalau sudah ada satu, dua, atau beberapa orang yang mengurus, kemudian orang lain tidak mengurus, nah itu yang lain sudah tidak lagi berdosa karena sudah diurus oleh orang yang lain. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Nah, kemudian ketika peristiwa kematian semacam itu, ada orang yang kadang-kadang lebih memilih untuk ikut tahlilannya saja deh. Jadi nggak ikut pemakamannya, nggak ikut sholatnya, nggak ikut menggotong atau mengangkat kerandanya. Dia hanya mau ikut tahlilannya, karena dalam tahlilan ada makannya, ada minumnya, dan lain sebagainya, sementara ke pemakaman tidak ada. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan yang semacam itu keliru, karena yang dianjurkan bukan menghadiri tahlilan malam ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, walaupun itu tidak ada masalah, kita mendoakan orang, tetapi yang lebih dianjurkan oleh Rasul SAW adalah membantu mengangkat kerandanya, memandikannya, menyolatkannya, sampai mengantar kepada pemakamannya. Itu yang lebih dianjurkan. Kalau kita sudah mengantar sampai ke pemakaman dan kemudian pada malam-malam tahlilan kita tidak bisa hadir umpamanya, itu masih lebih baik daripada kita tidak hadir pemakaman, kita tidak menyolatkan, tapi hadir di tahlilannya. Ini bukan kemudian kita membeda-bedakan, tetapi memang ada hal-hal yang perlu diprioritaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.